Seorang oknum anggota BRIMOB diduga menganiaya pelajar hingga tewas di Kota Tual, Maluku. Polri berjanji mengusut tuntas kasus ini. Warga di Cilandak, Jakarta Selatan memprotes keberadaan lapangan padel yang dituding menimbulkan kebisingan. Pemprov Jakarta janji akan mencabut izin pengelola lapangan padel yang melanggar aturan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas untuk menekan Iran agar segera menerima kesepakatan nuklir dalam putaran negosiasi kedua. Sementara Iran merespons ancaman Amerika Serikat dengan latihan bersama Rusia. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipon Rubagi. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Satreskrim Polres Lampung menangkap pencuri spesialis pembobol rumah yang kerap beraksi di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Pelaku sempat kabur dengan melompat di jurang tol Terbanggi Besar saat penangkapan. Ini siapa? Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku pencurian saat akan ditangkap. Pelaku nekat melarikan diri dengan lompat ke jurang di ruas tol Terbanggi Besar. Itu aborkan satu lagi tuh. Pelaku merupakan seorang DPO diduga terlibat dalam serangkaian aksi bobol rumah lintas kabupaten kota di Provinsi Lampung. Penangkapan juga sempat diwarnai ketegangan karena istri pelaku mencoba menghalangi polisi dan berteriak histeris saat suaminya ditangkap. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui melakukan kejahatannya di 5 lokasi di wilayah Provinsi Lampung. Tersangka juga mengakui hasil kejahatan digunakan untuk membeli minuman keras, judi online, dan kebutuhan lain. Kini polisi sedang mengejar 2 rekan pelaku yang terlibat dan telah ditetapkan sebagai DPO. Tengah, 1 di Lampung Utara dan 2 di Metro. Tersangka melakukan pencurian dengan alasan untuk membeli minuman keras, judi online, dan kebutuhan sehari-hari. Modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan merusak jendela rumah korban. Setelah jendela dirusak, pelaku memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Pelaku ini termasuk sindikat karena dilakukan oleh 3 orang, di mana TKP-nya lebih dari 1 kabupaten. Kita beralih ke informasi lain, seorang pelajar tewas di Kota Tual, Maluku setelah diduga dianiaya oleh oknum anggota BRIMOB Polda Maluku. Kematian korban, Arianto Tawakal, memicu kemarahan ratusan warga, mendesak pelaku dihukum setimpal. Korban diduga dipukul oleh anggota BRIMOB Polda Maluku saat melintas di ruas jalan RSUD Maren. Saksi mata menyebut, anggota BRIMOB melayangkan pukulan menggunakan helm baja hingga mengenai wajah korban. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara transparan dengan mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa anggota BRIMOB terduga penganiaya. Juga profesional. Kami tetap transparan dan tetap akan kami sampaikan kepada pihak keluarga dan tidak kita akan tutup-tutupi.
Ya tadi terkait proses anggota tersebut dipecat atau dihukum seumur hidup, ini nanti akan kita koordinasikan sama Big Program, dalam hal ini mungkin dari Polda, untuk tindak lanjutnya seperti apa. Kematian korban memicu kemarahan warga dan keluarga. Mereka mendatangi langsung markas Brimob Tual dan meminta pelaku segera ditangkap. Korban dianiaya lantaran dituduh sebagai rombongan balap liar yang sebelumnya melintas di jalan tersebut. Pasca kejadian, anggota Brimob terduga penganiaya telah diamankan. Polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Ketika merasa menyesal seorang penegak hukum mengambil tindakan yang di luar dari kemanusiaan, apalagi anak ini di bawah umur, masyarakat merasa prihatin kalau harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak, itu dia memalukan nama citra Brimob, citra polisi. Kita akan kawal terus sebagai warga. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir menyampaikan turut berduka cita dan meminta maaf menyusul insiden anggota Brimob di Kota Tual, Maluku menganiaya pelajar hingga tewas. Lewat keterangan tertulis kepada Kompas TV, Irjen Joni bilang, Polri menyampaikan permohonan maaf atas tindakan individu Polri tersebut yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang tentunya dapat menciderai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu yang terlibat secara transparan dan akuntabel. Seorang oknum Brimopolda Maluku diduga menganiaya seorang pelajar di Tual hingga tewas. Lebih lengkap kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Hoirul Anam dan orang tua korban Rizik Tawakal. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat petang. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizik, kami turut menyampaikan duka cita atas kehilangan Pak Rizik dan keluarga. Pak Rizik, kalau putra Bapak satu lagi kakaknya Tawakal ya, kabarnya seperti apa Pak sekarang? Tadi sekitar jam 12 kita datang. Terus rongseng. Dia ini patah. Lengannya patah? Pergelangan tangannya retak 2. Pergelangan tangan, yang tangannya juga ada sedikit tergeser. Oke, tapi Pak Rizik, kalau yang Bapak tahu sebenarnya apa yang terjadi saat itu sampai 2 putra Bapak bisa mengalami penganiayaan? Jadi yang saya tanya pada haknya yang selamat ini, bahwa mereka itu dari arah rumah sakit Mereng menuju ke Tual, itu sampai di TKP itu ada seorang Brimob, ada beberapa Brimob itu ada patroli. Nah, mereka semua turun. Mungkin ada satu orang oknum itu turun dari menyeberang jalan. Ini semua turun dari mobil, tapi yang satu menyeberang jalan di sebelah. Langsung dia menunggu nih anak saya yang 2. Nah, karena yang satu yang di depan ini tidak dipukul sama helm, nanti yang kedua sama helm. Nah, yang kedua dipukul kena helm, mungkin jalan sedikit jauh berjatuh karena ada berteman dengan kakaknya, langsung motornya lari tabrak kakaknya ya, di depan. Kakaknya juga jatuh, truk motornya jatuh juga, gitu. Pelaku tapi satu orang ya Pak?
Itu satu orang aja yang menyeberang jalan. Oke, kalau gitu saya ke Mas Anam. Mas Anam, anak di bawah umur menjadi korban hanya karena diduga ya, ikut aksi yang tidak terbukti sebenarnya. Proses pertanggungjawabannya sudah sampai mana? Iya, yang pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada Bapak dan keluarga korban yang lain. Yang kedua, kami menyesalkan tindakan kekerasan oleh anggota kepolisian Brimob dalam konteks ini. Nah, yang berikutnya bagaimana pertanggungjawaban? Saya kira kalau kita lihat proses saat ini, yang pertama memang proses pidana dan proses etik berjalan, dan itu sudah dilakukan, tapi ini harus dijamin bahwa prosesnya harus transparan. Nah, proses harus transparan itu salah satunya ya harus mengupdate kepada keluarga korban apa yang sudah dilakukan, apa statusnya. Salah satunya saat ini misalnya statusnya adalah tersangka. Ya, pelakunya sudah jadi tersangka di level pidana, di level etik ya sekarang sedang diproses etiknya. Semoga gelar sidang etiknya segera berjalan. Nah, yang paling penting dari peristiwa ini adalah janganlah gunakan kewenangan secara berlebihan, ya apalagi dengan tindak kekerasan. Kalau dalam konteks dunia HAM itu terkenal dengan excessive use of force, penggunaan kewenangan secara berlebihan. Ini kan apalagi ini menghadapi anak-anak ya, karena anak-anak itu kenakalan anak-anak dan sebagainya itu ada mekanismenya kalau dianggap nakal. Ya, bahkan kalau dianggap kejahatan juga ada mekanisme khusus, jadi tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Tapi lepas dari itu, tindakan kekerasan harus dihindari apapun alasannya, apalagi menghadapi anak-anak. Oke, saya tanya dulu ke Pak Rijik. Pak Rijik, tapi ketika kejadian sebenarnya dua putra Bapak ini sedang dalam perjalanan kemana atau sedang apa Pak sebenarnya? Jadi mereka ini bawa motor ini katanya jalan-jalan. Menurut yang katanya ini dari rumah itu sekitar jam 6:30 itu saya larang nggak boleh kemana-mana, tapi keluar rumah mereka sudah jalan, saya larang. Tapi setahu saya itu mereka nih jalan aja, mereka berdua aja. Jalan ke rumah keren langsung balik. Oke, artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganiayaan itu tidak benar? Oh, itu tidak benar. Oke, tapi Pak Rijik, kalau misalnya tadi kunci indikator dari transparansi adalah update yang terus dilakukan kepada keluarga, Anda mendapatkan itu secara reguler? Iya. Oke. Dari Polres. Oke, Pak Anam, tapi juga Anda melihatnya sebenarnya sampai ada kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda ini. Sebenarnya celahnya itu karena apa? Karena ada pengawasan yang lengah atau ada SOP yang diabaikan atau seperti apa? Kami lagi telusurin ya, tapi kalau lihat sekilas memang ada SOP yang dilanggar. Ada SOP yang dilanggar, satu itu, yang kedua memang ada satu kebudayaan ya yang memang menjadi ancaman masih menjadi tradisi di kita bahwa pendekatan itu selalu dengan kekerasan. Nah, ini nggak bisa kayak begitu. Oleh karenanya kita mengingatkan dan selalu mengingatkan anggota kepolisian untuk tidak menggunakan kekerasan. Polisi itu sudah berbenah banyak, ya mungkin ada satu dua yang masih gampang emosi, terus kekerasan dan sebagainya. Fungsi dialog, fungsi pembinaan dan sebagainya kepada masyarakat harus dikedepankan, karena transformasi kebudayaan jadi penting. Sekali lagi jangan gampang menggunakan kekerasan. Oke, kalau gitu saya juga mau tanya ke Pak Rijik. Pak Rijik, kalau dari pemantauan Anda, sebenarnya penanganan dari polisi menurut Anda sudah sesuai ekspektasi belum? Ya, alhamdulillah. Ya dari yang kami pantau memang sudah dijadikan jadi tersangka. Jadi kami alhamdulillah sudah keluar sudah tenang. Oke, sedikit Pak, berarti terakhir harapannya sanksi seperti apa yang dijatuhkan kepada pelaku? Yang pertama ini kami minta ini hukuman seberat-beratnya.
hukuman berat yang adil sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pak Rijik Tawakal, terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami di Kompas Petang. Semoga segera pulih juga untuk putranya, Pak. Dan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas juga terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara, warga di Cilandak, Jakarta Selatan memprotes keberadaan lapangan padel yang dituding menimbulkan kebisingan. Pemprov Jakarta janji akan mencabut izin pengelola lapangan padel yang melanggar aturan. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan respons tegas terhadap maraknya keluhan warga terkait kebisingan dari operasional lapangan padel yang berdekatan dengan area permukiman. Pramono menegaskan lapangan yang terbukti melanggar aturan kebisingan tidak memiliki persetujuan warga sekitar atau beroperasi tidak sesuai peruntukan lahan akan ditindak tegas, termasuk pencabutan izin operasional. Pemprov DKI akan mengkaji ulang aturan mengenai batas maksimal serta jam operasional agar tidak mengganggu waktu istirahat warga. Secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Suara pantulan bola pada dinding kaca, teriakan pemain hingga musik dari sound system. Inilah yang jadi pemicu warga di Jalan Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan memprotes operasional lapangan padel yang lokasinya berdempetan langsung dengan tembok rumah tinggal warga. Gangguan suara ini sudah dirasakan sejak pembangunan di bulan Oktober 2025. Namun semakin parah saat lapangan mulai beroperasi penuh pada 20 Januari 2026. Ditambah lagi, warga mengaku tidak ada sosialisasi sebelum lapangan tersebut berdiri. Warga sama sekali tidak tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan lapangan padel, gitu. Dan tidak ada sosialisasi sama sekali, gitu. Nah, dari situ di bulan Januari kita lebih intens lagi untuk melaporkan, baik dan melalui Jaki dengan atau mau aksi cepat respon Jakarta. Nah, itu kita melaporkan setiap kebisingan yang ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu, 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Mediasi pun sudah dilakukan dengan warga. Pengelola berjanji akan memasang material peredam suara tambahan pada dinding lapangan dan membatasi jam operasional selama masa perbaikan. Jadi kalau hasil mediasinya, kami dari pihak lapangan padel sendiri, tentunya kami akan memperkuat dinding kami untuk supaya suara-suara yang dihasilkan lapangan padel itu bisa teredam di dalam lah, tidak mengganggu apa yang ada di luar. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Ini tujuannya juga kami ya lebih menghargai tetangga kami lah. Berdasarkan regulasi di Indonesia, terdapat batasan baku mutu kebisingan yang harus dipatuhi oleh pengelola usaha di area permukiman. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 menyatakan batas maksimal kebisingan untuk kawasan permukiman adalah 55 desibel. Pemprov DKI Jakarta pun sejauh ini masih mengawasi proses mediasi warga dan pengelola lapangan padel di Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana sebenarnya kebisingan dari lapangan padel ini mengganggu warga dan apa langkah yang diambil Pemprov Jakarta untuk merespon laporan warga ini? Kita bahas bersama dengan Muhammad Naufal Arsyad, salah satu warga yang memprotes suara bising padel dan staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga. Mas Naufal, Pak Nirwono, selamat petang semua.
Ya, selamat sore. Baik, saya ingin ke Mas Noval dulu, Mas Noval, bahwa Pemprov ataupun Gubernur Pemprov DKI Jakarta ini sudah merespon. Untuk saat ini kondisinya masih berisik atau seperti apa, Mas, lapangan padel itu? Saat ini masih sedang hold beroperasi karena bulan puasa juga dan ada upaya yang ingin dilakukan oleh pemilik. Oke. Boleh digambarkan lagi, Mas, dalam satu hari seberapa bising sebenarnya lapangan padel itu mengganggu warga dan berapa lama durasinya? Oke, ini untuk saya bahas yang paling normalnya jam operasionalnya. Jadi jam operasional mereka itu normalnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Saya biasanya sudah terbangun oleh suara orang main padel dari jam 6.30 dan paling malam itu kita pernah dengar sampai 11.30 gitu. Dari pagi sampai malam ya, Mas ya? Iya. Oke, saya ingin ke Pak Nirono. Sudahkah ada perwakilan dari Dinas Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirono, yang mengecek langsung ke lokasi? Silakan Pak Nirono. Baik, saya ingin ke Mas Noval lagi. Kejadian ini ataupun lapangan padel yang mengganggu warga ini sudah terjadi sejak kapan, Mas Noval? Jadi sebenarnya pembangunannya tuh udah mulai dari akhir Agustus sampai kira-kira awal Januari kemarin. Oke. Jadi saya peran lewat Jaki juga, itu terutama di bulan November sekali, Desember sekali, kemudian baru banyaknya lagi komplain saya melalui Jaki itu di bulan Januari Februari ini karena udah mulai operasional. Oke, dari tahun lalu sampai dengan tahun ini hingga bulan Januari atau mungkin bahkan Februari 2026. Saya ingin ke Pak Nirono. Untuk dinas dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, Pak Nirono, sudahkah ada yang mengecek secara langsung ke lokasi lapangan padel? Ya, dari catatan kami ada 3 yang sejak sore kemarin diberikan arahan Pak Gubernur langsung ya. Di Taman Ayuda kemarin, yaitu yang pertama yang sedang dilakukan pengecekan dari pihak kelurahan kecamatan, terutama terhadap persetujuan dari pengurus RT RW sebenarnya tadi ya. Apakah sejak awal, tadi kan bilang sejak awal Agustus ada rencana pembangunan. Nah, ini akan dicek sejak awal pengajuan tadi apakah sudah melakukan perizinan atau tidak. Nah, ini terkait dengan Dinas PTSP ya, yang memberikan kepastian izin atau tidak. Kemudian kepada Dinas Citata untuk mengecek kepastian tentang tata ruangnya, kesesuaian dengan tata ruangnya, dan kemudian kepada Dinas Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan melakukan pendampingan terkait dengan lapangan olahraga ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga sedang ditelusuri, tidak hanya di lokasi yang sedang jadi perhatian masyarakat, tapi seluruh lokasi padel terutama yang berada di kawasan pemukiman juga sedang dilakukan audit bersamaan, Mas Dipo. Nah, diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa dipastikan bagaimana tindak lanjutnya dari pihak terkait tadi. Nah, ketiga, dalam waktu dekat pun juga dinas-dinas terkait tadi ya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh perizinan dan juga peletakan dari lokasi dari setiap lapangan olahraga termasuk padel ini ya. Kalau kita mengacu kepada rencana detail tata ruang, sebenarnya sudah ada aturan ya, daerah mana yang boleh, daerah mana yang sebenarnya tidak diperkenankan untuk lapangan olahraga. Nah, tentunya kunci ini yang kita harapkan nanti dalam waktu dekat segera bisa disampaikan. Kira-kira itu hasilnya. Oke, saya ingin konfirmasi ke Mas Noval. Tadi yang ditekankan oleh Pak Nirono adalah soal perizinan. Apakah warga sebelumnya ketika proses pembangunan lapangan ini sudah diberitahu, sudah disosialisasi dan sudah memberikan izin kepada pihak pengelola lapangan padel atau seperti apa? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak. Oke. Saya tahu di tetangga saya bangun lapangan padel adalah saat saya komplain pertama kali di tanggal 26 November 2025. Oke. Baik, kalau begitu Pak Nirono, sebenarnya ketika seorang pengusaha ingin membangun lapangan padel di kota Jakarta, aturannya seperti apa? Ya, aturannya sebenarnya semua rencana pembangunan itu melalui 2 dinas terkait ya. Yang pertama adalah Dinas Citata ya, yang mengatur apakah lokasi tadi itu sesuai dengan peruntukannya atau tidak, zonasi untuk memungkinkan untuk lapangan olahraga atau tidak. Nah, itu di situ pintunya. Kemudian dilanjutkan ke Dinas PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, karena kedua dinas tadi akan memberikan izin persyaratan bangunan gedung atau PBG. Kalau dulu namanya IMB. Nah, bangunan ini tentu tidak akan dibangun kalau tidak keluar IMB atau PBG-nya tadi. Nah, ini yang menjadi yang sedang ditelusuri, apakah tadi sejak ada aduan masyarakat tadi bangunan tadi sudah mendapatkan persetujuan warga atau tidak.
kemudian prosesnya bangunan tadi itu mendapatkan PBG atau tidak. Nah, kalau di dua hal tidak dilalui, pasti bangunan itu akan segera dilakukan pengecekan lapangan hingga tindakan dari Dinas PTSP ya, terutama biasanya kalau pelanggaran dilakukan penyegelan bangunan. Ini tentu nanti yang dalam waktu cepat akan segera dilakukan pengecekan kembali. Itu catatannya, Mas Ribo. Oke, baik. Mas Noval, sejauh ini sudahkah ada mediasi dari warga dengan mungkin pihak pengelola terkait dengan hal ini dan hasilnya apa kalau sudah ada? Oke, kalau dari hasil mediasi terakhir kami dengan kelurahan juga kemarin baru diadakan tanggal 19 Februari. Pada tanggal 19 Februari kami cenderung lebih ke arah masih belum ada kesepakatan mufakat di antara warga dan juga pengelola, dikarenakan yang kami inginkan belum tercapai. Dan juga terkait janji atau komitmen mengenai soundproofing, kami pun belum bisa punya pegangan apakah soundproofing tersebut akan efektif, karena kami kan juga bukan orang teknis juga dan pengelola juga bukan orang teknis juga, jadi kita sama-sama tidak ada yang bisa memastikan satu sama lain apakah soundproofing yang akan direncanakan ini efektif atau tidak. Oke, baik. Tentu hal ini yang kemudian nanti akan menjadi concern dari Pemprov DKI Jakarta dan tentu akan dimediasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Mas Noval Arsyad telah bergabung di Kompas Petang dan juga Pak Nirwono Yoga telah meluangkan waktunya di Kompas Petang. Terima kasih Mas Noval. Saudara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel toko berlian di wilayah Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Ada juga informasi terkait Barreskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Surabaya terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga bersumber dari praktik pertambangan emas ilegal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Barreskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Tampomas nomor 3 Surabaya terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang diduga bersumber dari praktik pertambangan emas ilegal. Transaksi jual beli emas dari tambang ilegal ini ditaksir mencapai 25,8 triliun rupiah. Rumah mewah ini diduga menjadi tempat untuk menampung, mengolah, dan memurnikan emas dari pertambangan emas ilegal. Dari hasil penggeledahan selama 8 jam, Barreskrim Polri mengeluarkan 4 box barang bukti yang di dalamnya berupa emas batangan, dokumen, hingga alat bukti elektronik. Polisi mengklaim akumulasi transaksi jual beli emas dari tambang ilegal ini mencapai 25,8 triliun rupiah selama periode 2019 hingga 2025. Ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama yang menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut, dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Nah, ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang pernah ditangani di Pontianak, dan ini kemudian mengait kepada laporan hasil analisis PPTK yang diterima oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan penggeledahan di sebuah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur. Penggeledahan diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan produksi emas ilegal. Dari hasil penggeledahan selama 16 jam, polisi mengangkut semua perhiasan emas yang berada di etalase toko. Barreskrim juga menyita sejumlah dokumen untuk barang bukti mengusut kasus pencucian uang tambang emas ilegal. Masih soal kasus hukum terkait perhiasan emas dan berlian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel toko berlian di wilayah Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.
Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Kanwil Jakarta, Nugroho Arif Darmawan, mengatakan penyegelan dilakukan lantaran toko perhiasan mewah diduga tidak memenuhi prosedur penuh di bidang bea masuk atau perpajakan. Kemungkinan bahwasanya belum memenuhi penerima pungutan bidang bea masuk ataupun juga pungutan bidang perpajakan baik PPN atau PPN, sehingga kami bersama-sama melakukan kegiatan pemeriksaan secara administratif saat ini dan melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan di kepabeanan ataupun juga dari sisi penerimaan di perpajakan. Dugaan penyelundupan barang-barang mewah terus diselidiki oleh Bea dan Cukai. Dalam sebulan ini, Bea Cukai sudah menyegel sejumlah gerai perhiasan mewah, salah satunya Tiffany & Co. Penyegelan dilakukan menyusul adanya dugaan pelanggaran administrasi atas barang impor. Penyegelan ini dilakukan di 3 gerai yang berada di pusat perbelanjaan. Barang-barang high value atau barang bernilai jual tinggi yang mereka miliki diduga tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang. Kepala Seksi Penindakan 2 Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristianto menyatakan, jika dari hasil pemeriksaan terdapat pelanggaran administrasi, maka pemilik toko akan dikenakan sanksi denda sebesar 1.000 kali lipat dari nilai barang atau kurungan penjara selama 2 tahun. High valued goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kebetulan kami duga, sekali lagi kami tekankan, kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan pada pemberitahuan impor barang. Apabila belum terdaftar, nanti kami akan melakukan ranah-ranah untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas perusahaan yang dimaksud. Kalau sanksinya kurang lebih yang bersangkutan harus membayar senilai barang yang ada di sini dikenakan denda 1.000% dari nilai barang, nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyegelan gerai Tiffany & Co dilakukan setelah adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan. Pelanggaran itu mulai dari dugaan barang tidak membayar bea masuk hingga praktik under invoicing atau laporan nilai barang lebih rendah dari yang seharusnya. Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi. Nanti kalau orang bea cukai ngapain ditangkap? Sekarang nggak, dia menjalankan tugasnya supaya barang kita, pasar kita bersih dari barang-barang ilegal, supaya permainnya di sini fair di dalam negeri. Penyelidikan terkait dugaan pelanggaran administrasi tak berhenti hanya sekedar menyegel gerai saja. Perlu ada penyelidikan lebih dalam terkait dugaan adanya oknum yang membantu proses masuknya barang mewah tersebut dengan mudah. Tim Liputan Kompas TV. Pihak Bea dan Cukai menyegel sejumlah toko perhiasan mewah atas dugaan skandal pajak impor. Apa upaya ini sudah cukup? Kami akan membahasnya bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat petang. Selamat petang. Bu Yenti, bahwa penyegelan sudah dilakukan, penggeledahan juga sudah dilakukan. Menurut Bu Yenti sendiri, siapa lagi pihak yang harus diburu dalam kasus ini? Ya, dalam kasus ini kan baru yang menerima atau kemudahan ya, mendapatkan kemudahan yang kemungkinan dari oknum bea cukai. Jadi artinya kita harus melihat ini bukan sekedar pelanggaran administrasi. Ini yang saya agak resah itu begini, seperti Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwa ada pelanggaran administrasi. Ya. Tapi berkaitan dengan masuk dan keluarnya barang, kalau tidak ada dokumennya, atau ada dokumennya tetapi tidak sesuai dengan barangnya, under invoicing dan sebagainya, itu bukan lagi administrasi. Jadi mohon kiranya Kementerian Keuangan, Pak Purbaya dan bawahannya itu, meskipun ini pelanggaran administrasi, harus dilihat sanksinya apa. Sanksinya itu pidana. Ini tuh waktu barang itu masuk tanpa dokumen itu adalah penyelundupan. Kalau tanpa dokumen itu adalah penyelundupan fisik, tapi kalau ada dokumen
dokumennya, tetapi dokumennya itu direndahkan harganya, markdown, itu berarti pelanggaran administrasi kepabeanan bersanksi pidana. Jadi ini adalah ranahnya tindak pidana administratif, bukan pelanggaran administrasi saja. Sehingga tidak cukup hanya 1.000 kali dendanya saja, tetapi ini harus ada pelanggaran pidananya dulu ya, dilihat. Jadi kalau sudah di gerainya, sudah di tokonya, itu berarti kan sudah jalan ya, kemungkinan juga TPPU-nya sudah banyak. Jadi kita harus menelusuri ke atas. Menelusuri ke atas, waktu masuk itu penegak hukum dalam hal ini bea cukai itu siapa yang terlibat. Nah, itu artinya Anda meyakini bahwa ada pihak yang membackingi, Bu Yenti? Kalau membackingi saya tidak terlalu jauh ke membackingi, nggak usah membackingi. Tetapi begini, bagaimana barang-barang itu bisa masuk tanpa dokumen atau ada dokumen tetapi sangat rendah gitu ya. Ya ini yang nanti akan dikejar pada administratifnya. Artinya apa? Bukan sekedar backing. Kalau backing itu kan ada kejahatan, ada beberapa orang melakukan kejahatan, ada backingnya sehingga penegak hukum tidak berani menangani. Kalau ini justru lebih parah dari itu, bahwa penegak hukum sendiri atau pegawai negeri sendiri dalam hal ini bea cukai justru ikut bermain gitu ya, justru ikut. Yang bermain itu kejahatannya, bukan bermain dalam, tadi Pak Purbaya mengatakan bermainnya harus halal, harus tidak ilegal. Itu bukan bermain, itu adalah tahapan. Yang bermain adalah ketika ada barang masuk, kemudian ada oknum yang indikasinya ada oknum yang membiarkan, tidak bayar atau bayar tetapi jauh di bawah atau belum bayar, sehingga nanti akan ada denda 1.000 kali. Dan juga ada ancaman hanya 2 tahun, bukan begitu. Ini jauh dari itu. Dan kemudian karena sudah lama, pasti sudah ada hasilnya dong, sudah ada yang beli dan sebagainya, pasti sudah ada TPPU-nya. Kalau nanti ada oknum bea cukai yang terlibat, kapan terlibatnya? Dia diperiksa rumahnya juga. Dia punya apa sejak itu PPU-nya semua. Dan kemudian gini, karena semua itu berakhir pada tindak pidana pencucian uang, dan kali ini berkaitan dengan toko perhiasan. Toko perhiasan tuh Mas, itu sudah ada kewajiban pelaporan kalau ada transaksi 500 juta atau lebih. Saya yakin ini tidak diindahkan. Saya yakin ini negara tutup mata lah. PPATK negara tutup mata atau mungkin artinya perlu dilakukan audit internal di tubuh Bea dan Cukai, Bu Yenti. Oh ya, di situ sih bukan audit internal lagi ya. Saya kira harus ada pembongkaran besar-besaran, pembersihan besar-besaran, kan sudah lama. Betapa ya masyarakat setengah mati ya hidup seperti ini, ternyata ada pemasukan negara dinikmati oleh justru pengawas-pengawas, pejabat-pejabat yang harus melihat masuk keluarnya barang ke dalam Indonesia dan keluar Indonesia, yang harus bayar ke Indonesia. Justru ini malah menikmati. Pantasan selama ini flexing kita lihat gaya hedon mereka. Kalau seperti ini keadaannya, kita mohon kepada Pak Purbaya, mungkin bagus ya sekarang ya, bongkar semuanya Pak Purbaya, karena kelihatannya sudah lama, mungkin juga sudah berlanjut terjadi jauh sejak sebelum Pak Purbaya, menteri yang lama. Tapi bisa jadi menteri ini juga lalai tidak lihat, yang bermain di bawah menteri itu juga bisa dilihat. Tapi tetap pertanggungjawabannya adalah menteri sebelumnya kan. Ya sekarang inilah audit. Sekarang yang diaudit juga termasuk pejabat-pejabatnya diaudit. Kenapa menteri yang lalu tidak tahu? Kenapa diriannya belum tersentuh? Itu juga harus dilihat. Jangan-jangan mereka mendapatkan bagian dari ini sehingga mereka tidak menyentuh pada waktu itu. Baik, tentu tidak hanya tindakan penyegelan, penggerebekan, tetapi juga audit internal ini harus dilakukan untuk kemudian betul-betul memastikan aparat kita tidak terlibat terkait dengan kasus ini. Terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas untuk menekan Iran agar segera menerima kesepakatan nuklir dalam putaran kedua negosiasi. Sementara Iran merespons ancaman Amerika Serikat dengan latihan bersama Rusia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas untuk menekan Iran
agar segera menerima kesepakatan nuklir dalam putaran negosiasi kedua. Jika rencana itu disetujui, maka serangan Pentagon akan menargetkan sejumlah situs militer atau pemerintah Teheran. Pernyataan itu muncul setelah seorang wartawan bertanya, apakah Trump mempertimbangkan opsi serangan militer jika Iran tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat. I can say I am considering it. Thank you, Press. Thank you, Press. Iran membalas langkah Amerika Serikat yang mengerahkan kapal induknya ke kawasan Timur Tengah dengan latihan militer bersama Rusia. Sinyal yang diberikan dua negara ini menegaskan ketegangan di tengah perundingan kepemilikan senjata nuklir yang belum menemukan titik temu. Awal pekan ini, Iran juga meluncurkan latihan yang melibatkan tembakan langsung di Selat Hormuz, celah sempit di Teluk Persia yang jadi jalur penting perdagangan minyak dunia. Kantor berita milik pemerintah Iran mengatakan latihan itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi operasional serta pertukaran pengalaman militer. Saudara Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pengerahan pasukan Indonesia untuk bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF di jalur Gaza sudah diketahui oleh Palestina. Sugiono menjelaskan kehadiran Ketua Komite Nasional Administrasi Gaza Ali Saad pada pertemuan Dewan Perdamaian di Washington DC memastikan adanya perwakilan pihak Palestina yang menerima rencana pengerahan personil Indonesia ke ISF dalam forum tersebut. Menurut Menlu, bergabungnya pasukan Indonesia ke ISF dapat membantu memenuhi permintaan Ali Saad yang menegaskan pentingnya mempertahankan gencatan senjata serta situasi yang aman dan stabil saat pemulihan berlangsung di jalur Gaza. Karenanya ia kembali menegaskan keterlibatan Indonesia bukan untuk operasi militer ofensif. Kontribusi pasukan Indonesia itu tidak untuk melakukan kegiatan demilitarisasi ataupun operasi militer. Prof. Dr. Ali Saad ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan chairman of NCAG, ya, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. And Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Ya kita siap. Ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah. Resmi, Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengungkapkan, Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk mengawal gencatan senjata di Gaza. Selain Indonesia, ada Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania yang juga akan mengirimkan personel mereka. Sementara Mesir dan Yordania akan menyiapkan polisi terlatih. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF. Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police, Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you. Usai mendapat mandat sebagai wakil komandan ISF, Presiden Prabowo targetkan tim pendahulu atau tim advance akan dikirim ke Gaza dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Indonesia bahkan sudah menyiapkan 8.000 personel militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Ya
komitmen? Ya kita siap, kita tegas. Kapan Pak kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga ya. Mengenai kekhawatiran soal tupoksi tentara Indonesia di Gaza, Menlu Sugiono pastikan pasukan Indonesia hanya akan terlibat pada aksi-aksi kemanusiaan untuk menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak. National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ASF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga ya kan, masyarakat sipil kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan. Sementara itu, pakar strategi pertahanan menilai sebelum mengirim tentara Indonesia ke Gaza, pemerintah diminta memastikan 3 syarat utama, yakni mendapat mandat dari PBB, kepastian soal SOP internasional, dan strategi keluar dari ISF jika terjadi perubahan yang tidak dikehendaki. Pemerintah kita harus menyiapkan dengan jelas mandatnya itu kalau bisa mandat PBB. Tanpa itu akan sulit legitimitasinya. Kedua harus ada operasional SOP, harus ada suatu tertulis bahwa kita boleh mengatakan tidak atau kita menawar atau kita tidak melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Karena apa? Karena itu mungkin perintah itu bisa berlawanan dengan posisi kita mendukung Palestina. Yang penting kita juga harus jelas exit strateginya. Exit strategi itu dalam artian kalau ada situasi berkembang ke arah yang sesuai dengan bisa kita duga, kita bisa pergi. Oke. Meski Dewan Perdamaian adalah bentukan Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali tegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian mencerminkan sikap Indonesia mendukung terciptanya perdamaian dunia serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina. Prabowo berharap kehadiran pasukan Indonesia bisa berkontribusi dalam perdamaian di Gaza. Tim Liputan Kompas TV. Menlu pastikan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza tidak untuk operasi militer. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia yang kini dapat posisi strategis sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional untuk wujudkan perdamaian di Gaza? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 Fraksi PAN Slamet Aryadi dan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi Hermawan. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Siang. Oke. Tugas kita sudah dipastikan tidak untuk militer, tapi untuk kemanusiaan. Nah, tapi Mas Slamet, bagaimana kita bisa memastikan ketika komandannya pucuk ISF itu adalah Amerika Serikat, bagaimana kita bisa memastikan posisi dan prinsip kita tidak justru terjebak di agendanya Amerika Serikat? Ya, baik Mbak. Jadi kami menilai bahwa dengan ditunjuknya Indonesia sebagai wakil komandan ISF ini memiliki peran yang sangat penting, bahwa hadirnya Indonesia dalam KTT Board of Peace ini bukan sebagai simbol tetapi sebagai representasi moral di mana Indonesia bisa memainkan tentang peran dan isu perdamaian yang digaungkan selama ini. Karena kita meyakini bahwa kepercayaan kepemimpinan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia di bawah komando Bapak Presiden Prabowo ini sudah diakui oleh dunia, sehingga kami menilai dengan ditunjuknya Indonesia sebagai wakil komandan ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, tapi Mas Slamet, ketika ya tadi komandannya itu Amerika Serikat, kita akan tetap bisa menjaga independensi kita tidak untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Tentunya kami yakin ini akan sesuai dengan apa yang disepakati dan ditegaskan dalam KTT ataupun yang sudah disepakati dalam forum, dan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai wakil komandan, intinya Indonesia memiliki peran untuk bisa memainkan isu ini sehingga tidak akan terbawa dengan hal yang mungkin
secara kekhawatiran bagi kita terjebak dalam isu permainan Amerika Serikat. Oke, nah kalau gitu Pak Julius, ISF ini kan lintas negara ya, tapi ketika kita berbekalnya hanya mandat dari BOP saja, kuat tidak landasan hukum kita sebenarnya untuk menerjunkan pasukan ke Gaza? Ya, saya kira tidak ya. Saya kira tidak sama sekali. Dan ini yang membedakan kontribusi Indonesia selama ini dalam peacekeeping operations dengan pengiriman ke Gaza ini. Gitu. Bahwa selalu ada dasar mandat, dan mandat itu sangat vital. Ya. Baik untuk melindungi pasukan, termasuk juga adalah SOP, kemudian termasuk juga di mana tempatkan, tugas-tugas, termasuk nanti kalau terjadi serangan dari faksi, apa yang dilakukan. Itu satu ya. Kelemahan dari ISF ini adalah kehilangan mandat. Tapi saya melihat ada dua lagi ya Mbak Cindy. Ada dua lagi yang perlu diperhatikan terkait dengan perbedaan kontribusi Indonesia kali ini dengan kontribusi Indonesia sebelumnya. Gitu. Yang kedua adalah nama. Namanya sendiri kan pasukan stabilisasi internasional. Ya. Dan itu berbeda dengan yang kita pahami dengan PKO. Gitu. PKO ya, Peacekeeping Operations. Itu secara eksplisit juga menunjukkan tugas dan fungsi yang berbeda. Adalah stabilisasi. Saya agak khawatir kalau kita hanya memegang rambu-rambu, kita hanya humanitarian, memastikan akses kemanusiaan, tidak perebutan senjata, tidak berpolisi. Saya agak khawatir ya. Apalagi posisi kita ada di operasional. Oke, nah kalau gitu kalau posisi kita di operasional tapi landasan hukum kita tidak kuat, Mas Slamet, bagaimana pemerintah akan memastikan keselamatan dan keamanan pasukan kita yang nanti akan diterjunkan ke sana? Mas Slamet, bisa dengar suara studio Mas Slamet? Iya Mbak. Oke, kalau landasan hukumnya ya tidak kuat, hanya berbekal mandat BOP saja, kita ada di operasional padahal, bagaimana pemerintah akan memastikan keamanan, keselamatan dari pasukan yang akan diterjunkan? Oke, nanti kita sapa lagi Mas Slamet. Kalau gitu Pak Julius, tapi kan kita juga tahu, saat KTT kemarin perwakilan Palestina hadir, tapi Hamas juga sudah pernah mewanti-wanti tidak mau ada perwalian di sana, tidak mau ada ikut campur di urusan internal mereka. Kalau kita terlibat jadi wakil komandan, akan berdampak tidak pada hubungan antara Indonesia dan Palestina? Ya, ada dua hal saya kira ya gitu. Ada dua hal terkait dengan posisi kita sebagai Deputy Commander. Yang pertama adalah struktur komando gitu ya, itu satu hal yang saya kira kita tidak bisa negosiasikan. Apalagi kita juga belum jelas tugas kita on paper ya, kesepakatan belum jelas. Saya tidak tahu kalau ada negosiasi di belakang layar. Lalu yang kedua, ini terkait dengan posisi Hamas. Saya melihat bahwa ISF itu sebetulnya semakin memojokkan Hamas, dan Indonesia menjadi bagian dari pasukan yang memojokkan Hamas. Itu saya khawatir, Mbak Cindy. Oke, berarti artinya akan sejauh mana tadi hubungan dengan Indonesia dan Palestina setelah ini? Sikat saja. Ya, menurut saya gitu ya, ini kita juga pernah ada pada posisi yang sulit gitu. Dan rambu-rambu yang paling penting kemudian adalah, dan ini sudah disepakati dengan Hamas, kita ketika kita mengirim pasukan ke sana, pasukan kita tidak akan memerangi milisi Palestina. Itu jelas. Pasukan kita ditempatkan bukan di wilayah Palestina. Itu artinya di perbatasan yang sebelum perang 7 Oktober 2023. Oke, kita harus tetap sejalan dengan agenda kita sendiri. Mas Slamet, sekali lagi saya tegaskan, bagaimana pemerintah akan memastikan keamanan dan keselamatan pasukan kita di sana nantinya? Ya, tentunya kami memastikan bahwa ISF ini bergeser dari agenda utama, yaitu ya, tampaknya ada. Dan selanjutnya kami juga ingin mendorong agar pemerintah Indonesia terus memastikan bahwa ISF ini sejalan dengan upaya diplomasi untuk perdamaian di Gaza. Pada hakikatnya kita terus mendukung dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan transparansi dan komunikasi dengan DPR agar kami dalam fungsi pengawasan mampu memberikan suatu masukan dan pengawasan yang lebih diplomasi. Terima kasih. Oke, kita juga tidak boleh melenceng dari amanat menjaga perdamaian. Terima kasih kalau gitu Mas Slamet Aryadi, anggota Komisi 1 DPR fraksi PAN, Pak Julius Purwadi Hermawan, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan. Sehat selalu semuanya. Saudara, usai jeda ada informasi terkait jelang waktu berbuka puasa. Kawasan Kalibata City ramai warga berburu takjil.
Jelang waktu berbuka puasa, saatnya berburu takjil. Nah, salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga untuk berburu takjil adalah kawasan Kalibata City, Jakarta Selatan. Aneka minuman segar yang lagi viral dijual di sini. Warga juga bisa membeli aneka cake viral berbagai rasa, seperti cheesecake dan coklat cake. Dan yang selalu ada saat jualan takjil, tentu saja aneka gorengan dan lontong. Kawasan ini selalu ramai saat bulan Ramadan untuk berjualan takjil. Kalau di Bandung, Jawa Barat, banyak pilihan lokasi berburu takjil. Salah satunya di Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Salah satu menu yang diburu warga adalah es ubi ungu. Selain itu, di sini juga ada aneka kue basah, mochi aneka rasa. Dan tidak ketinggalan juga tentu ada gorengan dan minuman segar. Langsung saja kami ajak Anda untuk berburu takjil di beberapa daerah di Indonesia. Ada di Jakarta, tepatnya di kawasan Kalibata City, ada jurnalis Kompas TV, Rizka Ananda dan juru kamera Adini Anissa. Dan di Bandung, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Kita ke kawasan Kalibata City terlebih dahulu. Rizka, mungkin bisa Anda jelaskan yang paling banyak diburu takjil di sana itu apa saja, Rizka? Ya, Dipo, sebetulnya ada beberapa destinasi kuliner yang dihampiri oleh pengunjung. Salah satunya ini adalah yang paling viral juga. Ini merupakan kue silo karamel. Ini adalah puding karamel khas Venezuela gitu ya. Jadi memang ini cocok untuk buka puasa, di mana ini rasanya manis dengan saus karamel. Nah, tidak hanya kue silo karamel, namun juga ada bermacam brownies. Ini ada brownies almond, kemudian brownies Milo, dan banyak sih sebetulnya rasanya. Dan ini adalah kue ketan hitam. Ini cukup viral juga belakangan, kue ketan hitam dengan tambahan keju gitu. Jadi cheesecake bolu ketan hitam. Nah, tapi yang menarik perhatian saya dari tadi ini adalah makanan yang agak asing bagi saya sebetulnya. Ini adalah kita coba bertanya deh sama salah satu penjualnya. Ini siapa namanya? Ini nama Jabir Abdurrahim. Oke, Baba, aku manggilnya Baba, boleh ya? Baba Jabir. Oke, Baba, ini jual apa sih, Bang? Aku agak nggak familiar. Gitu. Ini jual makanan Turki manis. Ini kunafa pistachio. Ini baklava original. Ini kunafa krem, basbusa krem, kunafa kurma. Oh, itu kunafa kurma. Yeah. Yang paling favorit dibeli sama orang-orang yang mana? فوريت semua بس في satu bagus, dua bagus. Ini satu number one. Oke, ini number one. No, basbusa krem. Number one. Number two, kunafa pistachio. Number three, baklava original. Number four, kunafa krem. Oke. Nah, ini Dipo, saya agak tertarik nih beli baklava. Ini adalah makanan khas Timur Tengah, khas Turki, yang mana ini rasanya manis dengan ada garing dari kunafa juga, dan juga ada manis dari saus pistachio. Nah, saya mau beli dong satu, boleh gak nih? Oke. Boleh disiapin. Oke. Nah, ini merupakan favorit nih di stand baklava yang ada di Kalibata City, di mana aku mau satu dong buat buka puasa. Nah, ini salah satu makanan yang paling favorit di Kalibata, jadi bisa jadi Kalibata jadi salah satu tempat favorit bagi kalian yang pengen cari makanan-makanan viral. Ada juga es India, tadi kalau aku lihat es semangka India di depan ini juga cukup rame, kemudian ada mochi dengan berbagai rasa, tadi ada juga brownies, dan yang paling penting aku pengen makan kunafa, maksud aku beli kunafa dulu untuk buka puasa nanti. Dipo. Ini menu buka puasa next level karena makanannya makanan Turki, bukan gorengan yang mengandung minyak. Nah, kalau di Bandung ada makanan apa? Kita langsung tanyakan ke Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Mita, di belakang Anda sudah ramai sekali. Menu favorit apa yang jadi favorit warga untuk membuka puasa nanti?
Iya Dipo, di belakang saya benar sekali dari tadi memang antrian ini sangat panjang sejak saya datang setelah asar kurang lebih setengah 4 sore. Di sini antrian yang paling panjang adalah untuk mendapatkan es ubi ungu. Jadi saya penasaran nih, dari tadi dari setengah 4 sudah banyak sekali para pemburu takjil yang datang untuk mendapatkan minuman segar. Karena memang di pos setelah kita berpuasa dari tadi subuh kurang lebih 12 jam lebih, kita sudah menahan haus begitu ya. Jadi inginnya tuh yang segar-segar, minuman yang manis, segar. Dan kebetulan untuk es ubi ungu sendiri ini selain ada rasa manis dari ubi ungunya, lalu ada rasa segar dari esnya dan ada krimi-krimi dari susu. Ditambah juga ini kalau tadi saya lihat ada tambahan dari kejunya seperti itu. Jadi terbayang nanti ketika saat buka puasa ini sudah langsung meminum ini saja sudah cukup langsung membuat kita segar dan agak kenyang karena memang ada kandungan karbohidrat dari ubi ungunya sendiri. Nah, ini apabila dilihat antriannya sendiri ini bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari sisi di kanan dan juga sisi di kiri. Nah, sekarang saya mau berbincang nih dengan salah satu pemburu takjil yang sudah berburu dari tadi. Halo, dengan siapa namanya, Mas? Hisbun. Kang Hisbun, ini tadi ngantrinya udah dari jam berapa? Saya baru ngantri, tapi kayaknya saya ngantrinya jam setengah 5. Dari setengah 5. Udah kurang lebih 30 menit ya, ngantrinya agak panjang. Memang sudah pernah mencoba es ubi ungu ini? Sebenarnya sih saya belum pernah mencoba, tapi semenjak ada gerobak ini kayaknya saya jadi tertarik gitu. Karena penuh terus ya? Ya, karena antriannya begitu panjang gitu. Terus dari kemarin juga memang juga antriannya sudah panjang ya. Nah, kalau sebelum es ubi ungu ini tadi udah belanja apa aja? Tadi itu sebenarnya sih belanja kentang goreng sama rujak kangkung. Sama rujak kangkung. Nah, kalau misalnya setelah ini mau beli apa lagi? Sebenarnya sih saya mau pulang saja ke rumah. Ya, soalnya takjil ini tuh cukup ya. Nah, biasanya kalau mencari takjil itu selalu di daerah Cikutra Pahlawan ini atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya masih nunggu keinginan aja sih. Kadang-kadang saya juga mencoba ke Antapani atau enggak ke Lengkong gitu ya. Jadi berburu takjilnya bukan hanya di daerah Pahlawan, tapi nguber ya ke seluruh Bandung. Oke, terima kasih Kang sudah berbincang dengan kami. Nah, memang ini untuk para pemburu takjil ini bukan hanya di daerah Cikutra Pahlawan saja, tapi di Bandung juga di Po ini sangat banyak, misalnya di daerah Pusdai, lalu Lengkong Kecil. Nah, sekarang saya setelah ini juga akan ikut war takjil biar nanti saat buka ini langsung menyantap makanan dan minuman manis di Po. Ini bahaya, ini minuman segar jelang waktu berbuka puasa sangat menggoda. Terima kasih untuk laporan Anda, jurnalis Kompas TV Mita Handaini dan juru kamera Reza Pratama. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Adini Anissa. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Usai jeda saudara, memasuki bulan Ramadan, jalan-jalan di kota Köln, Jerman kembali diterangi lampu yang menyerupai bulan sabit dan bintang. Saudara, jalan-jalan di kota Köln, Jerman kembali diterangi tahun ini menandai kedatangan bulan suci Ramadan sebagai bagian dari perayaan keragaman dan inklusi. Sepanjang jalan Venlo di distrik Ehrenfeld diterangi bulan sabit dan bintang. Ehrenfeld adalah salah satu kawasan paling multikultural dan populer di Köln. Kota ini memiliki lebih dari 100.000 penduduk muslim dan memiliki salah satu masjid terbesar di Jerman. Hiasan-hiasan ini terus menghibur warga hingga 22 Maret mendatang.
Memasuki bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok pasar-pasar tradisional di Damaskus, Suriah melonjak tinggi. Banyak keluarga yang harus lebih berhemat karena pemerintahan transisi masih berusaha menstabilkan ekonomi. Warga mengaku tidak mampu membeli barang-barang yang harganya semakin mahal. Warga meminta pemerintah bergerak cepat untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Sementara itu di Karachi, Pakistan, sejumlah organisasi dan warga yang mampu menggalang dana untuk menyediakan sajian berbuka puasa gratis bagi seluruh kalangan, mulai dari buruh, pedagang pasar, hingga musafir. Salah satu lokasi yang menyediakan menu berbuka gratis adalah Masjid Karachi. Di tempat ini ratusan orang berkumpul untuk menerima makanan berbuka puasa, mulai dari nasi biryani, jus, dan menu lainnya. Dan seperti di Indonesia, berbagai sajian gorengan juga ramai diburu warga untuk berbuka puasa. Kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat jadi salah satu sentra takjil yang ramai didatangi warga jelang waktu berbuka puasa. Usai jeda kami ajak Anda melihat-lihat ke sana. Saudara, pasar takjil di Jalan Ratna, Palembang, Sumatera Selatan ramai diserbu warga yang berburu menu berbuka puasa. Makanan khas masih jadi primadona warga. Salah satunya adalah pempek lenggang dengan cita rasa asin gurih, menjadikan kudapan berbahan dasar ikan ini banyak dibeli warga. Bagi warga Palembang, pempek lenggang menjadi kuliner pilihan untuk menu berbuka puasa. Pedagang lenggang yang ada di pasar takjil sudah buka sejak pukul 3 sore. Jika hari biasa pempek lenggang terjual 80 porsi, di bulan puasa penjualannya bisa meningkat 2 kali lipat. Harga per porsinya sekitar Rp10.000. Sementara kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat selalu ramai oleh warga yang mencari menu berbuka puasa. Area ini menawarkan beragam takjil, gorengan, makanan berat, hingga minuman segar dengan harga terjangkau. Karena letaknya yang tak jauh dari kawasan Tamrin dan Grand Indonesia, area ini menjadi salah satu destinasi kuliner favorit selama Ramadan. Jelang buka puasa, kita pantau lagi menu buka puasa apa yang jadi favorit warga di sejumlah daerah. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Septa Yoga yang berburu makanan di Kebon Kacang. Ada juga jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dan juru kamera Prahayuda Febrianto yang berburu takjil di Semarang. Kita ke Niko dulu di Kebon Kacang. Niko, kalau di sana apa rekomendasi makanan Anda? Kalau bisa dikatakan rekomendasi terkait dengan makanan yang ada di sini, di Kebon Kacang, Cindy dan juga saudara, ini banyak banget makanan yang bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kalian-kalian yang ingin berbuka puasa. Salah satunya ini adalah yang unik di daerah Kebon Kacang ini adalah ceker mercon. Tapi sayangnya di jam 5:30 ini ceker merconnya udah habis ini dan juga saudara. Masih sisa makanan yang sebelahnya lagi. Tapi kalau misalnya tadi pada pukul jam 4 ini ceker merconnya masih ada, tapi sekarang masih tinggal sebelahnya, tinggal makanan sebelahnya. Ini kalau misalnya kita mau tahu sedikit terkait dengan makanan apa aja yang ada di sini, kita coba tanya-tanya dulu yuk. Ibu, selamat sore Bu, dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Neng. Ibu Neng. Ibu Neng, tadi jualan ceker mercon, ini udah habis. Udah habis ya Bu? Udah habis, alhamdulillah. Awal pertama ini buka. Oh, awal pertama dibuka. Iya. Ibu jualan dari jam berapa Bu? Dari jam 3 aja. Dari jam 3. Iya. Ini selain ceker mercon ada apa lagi Bu? Ini bakso mercon. Bakso mercon. Sama cikua.
Apalagi itu Bu? Cikua. Boleh dijelasin nggak Bu, itu di dalamnya itu ada apa aja Bu? Ini bakso, ini tempean gitu ya. Oh, topoki gitu-gitu ya, Bu, ya? Topoki ya, makanan Korea gitu. Makanan Korea gitu ya Bu ya. Bu, ini ceker merconnya, ini sama bakso merconnya berapa Bu harganya Bu? Kalau ceker 20.000. Kalau ini masih bisa 15.000. Masih bisa 15.000? Iya, iya. Berarti besok jualan lagi Bu ya di sini? Iya, mudah-mudahan. Hari pertama Bu. Iya, mudah-mudahan Oke. lagi. Ibu Neng, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga besok laku semua dagangannya Bu ya. Oke. Itu juga Cindy, ada ceker mercon, ada bakso mercon, ada es buah, ada gorengan, ada pisang goreng, ada bakso, semuanya ada di sini. Tinggal pilih salah satunya, bisa milih yang mana aja terserah. Asal duitnya dibawa dari rumah juga harus pas ya, jangan sampai kurang. Dan tentunya kita juga masih harus berburu takjil, Cindy dan juga saudara. Kita pengen jajan-jajan, mau rasanya pengen beli cendol, kayaknya cendol ini enak banget. Oke, sekian Cindy, kembali ke studio. Cindy. Kalau di Jakarta rekomendasi ceker mercon, kalau di Semarang Novelia Hasanah, apa yang di sana yang paling diburu warga? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Saat ini saya berada di kawasan peleburan Semarang yang menjadi salah satu titik kuliner untuk berburu takjil di kota Semarang. Ini saya akan memesan salah satu lengkap dari Semarang, yaitu lumpia. Mbak, saya pesan lumpianya satu set ya. Nah, terlihat ini lumpia ini merupakan salah satu makanan khas dari kota Semarang yang dimana diisinya saudara rebung dan juga ada cocolannya dan dimakan dengan cabai rawit dan cocok apabila dimakan setelah berbuka puasa ya, dimana buka puasa di Semarang itu akan sekitar nanti pukul 18.00. Tampak lumpianya sangat menggoda untuk dimakan saat berbuka puasa nanti. Dan juga tidak lupa dengan cabai rawitnya agar terasa lebih nikmat gitu, karena ada rasa pedasnya. Untuk selain itu juga di kawasan peleburan tempat saya melakukan saat ini, selain ada lumpia, khas Semarang, juga ada beberapa jajanan seperti ada dimsum dan lain-lain sebagainya yang banyak banget karena memang di sini tuh merupakan salah satu kawasan kuliner yang menjadi pusat keramaian karena dekat dengan kawasan kampus, dekat dengan tempat pemerintahan, serta dekat dengan Simpang 5 yang menjadi salah satu ikon di kota Semarang. Lalu saudara, tampaknya juga ada edamame dan juga ada dimsum yang menarik, terlihat sangat sedang panas gitu, menarik apabila nanti untuk dimakan saat berbuka puasa. Lalu karena saya sudah memesan lumpia untuk makanannya, tentu tidak lupa kita juga harus membeli minuman gitu. Kurang apabila belum membeli takjil minuman. Saat ini saya akan membeli salah satu minuman, yaitu es kelapa utuh, untuk nanti diminum ataupun dinikmati saat berbuka puasa. Terlihat ini ada es kelapa yang kelapa masih utuh, kan di dalamnya juga ada yang ada buahnya dan juga ada original. Mas, saya pesan es kelapanya satu ya, yang original. Nah, terlihat ini sedang langsung minum dari buahnya ya saudara. Terima kasih. Ya, Cindy dan juga saudara, makanan sudah, minuman sudah. Oke, masih sekitar 40 menit lagi ya menuju buka puasa, tapi rekomendasi udah banyak sekali. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Septa Yoga dari Jakarta. Ada juga Novelia Hasanah dan Prahayuda Febrianto dari Semarang. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, masih ada sejumlah informasi penting dan menarik lainnya di Kompas Petang, tetaplah bersama kami. Saudara, buah kurma jadi santapan yang diburu warga selama bulan Ramadan. Salah satu toko di kawasan Tanah Abang, Jakarta bahkan bisa menghabiskan stok 3 ton kurma dalam 3 hari. Memasuki bulan Ramadan, penjualan kurma di Tanah Abang melesat hingga lebih dari 50% dari hari biasanya. Pada toko El Sahum di Tanah Abang, Jakarta Pusat, penjualan kurma melesat sejak jelang bulan Ramadan. Salah satu toko kurma yang memiliki 3 cabang bahkan menghabiskan 3 ton kurma dalam 3 hari. Setiap stok itu 1 palet itu kita 3 hari bisa 3 ton itu bisa untuk kurma di bulan Ramadan ini. Karena untuk peningkatan kita juga 50% ke atas dari sebelumnya. Wajar saja
Jika biasanya warga beli kurma untuk oleh-oleh, di bulan Ramadan banyak warga beli kurma untuk santapan berbuka puasa. Di Pasar Tanah Abang, kurma ajwa, sukari, dan mejol jadi primadona di bulan Ramadan. Makan sendiri. Iya, buat buka saya. Emang biasanya beli kurma tiap Ramadan? Iya, setiap mau puasa saya beli kurma. Bagi masyarakat Indonesia, kurma jadi makanan favorit untuk buka puasa. Rasa manis alami kurma dipilih untuk memulihkan energi setelah seharian berpuasa. Cindy Permadi, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Saudara, inilah proses pembuatan miniatur Masjid Omar Ibnu Al-Khattab yang merupakan salah satu masjid terbesar di Brazil. Miniatur ini dibuat di sebuah hotel di Kota Malang, Jawa Timur dengan 100 kg coklat putih. Miniatur masjid seluas 40 x 60 cm ini dibuat mirip masjid aslinya di Brazil. Arsitektur mulai dari menara sampai kubah dibuat menyerupai. Bahkan sampai detail terkecil seperti lantai dan pintu serta jendela. Pembuatan miniatur masjid ini dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, sekaligus edukasi mengenai banyaknya masjid indah di berbagai belahan dunia. Salah satu masjid di Brazil, dan di mana ini masjid terbesar di sana. Salah satu masjid terbesar di Brazil. Bahannya saya menggunakan coklat kompon. Untuk totalnya 100 kiloan lebih. Sementara itu di Jambi, produksi buah kolang-kaling meningkat drastis selama bulan suci Ramadan. Warga desa Tulo, Kabupaten Muaro Jambi ini menjadikan kolang-kaling sebagai takjil atau hidangan berbuka puasa. Dalam sehari warga bisa memproduksi 50 kg kolang-kaling. Untuk harga, buah kolang-kaling dijual Rp15.000 per kilogramnya. Permintaannya meningkat kalau di bulan puasa, kan orang bikin es, bikin apa, bikin manisan. Nah, dari luar ada juga, dari sini ada juga. Berarti permintaan banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Di bulan Ramadan, banyak warga di Kota Pekanbaru Riau mengaku lebih memilih takjil yang manis seperti bubur candil untuk nostalgia masa lalu. Salah satu pusat jajanan takjil di Kota Pekanbaru Riau adalah Pasar Takjil di Jalan Ronggo Warsito, Kota Pekanbaru Riau. Sejumlah pembeli mengaku memilih mencari takjil di lokasi ini karena makanannya lebih lengkap dan lokasinya di pusat kota. Dari berbagai makanan takjil, makanan yang memiliki rasa manis yang paling diburu pembeli, salah satunya bubur candil dan lupis. Kedua makanan ini membawa nostalgia tersendiri bagi warga Pekanbaru. Semuanya pengen dibeli, tapi harus ngerti perut juga ya. Jadi yang ingat-ingat pada zaman masa lalu deh, kayak candil, kayak lopis, atau kayak ada salad laut juga. Ini semuanya ada somai, semuanya lah. Yang biasanya yang siapa peminatnya candil. Candil biasanya peminatnya, tapi hari ini belum lagi, belum jamnya. Untuk satu porsi berapa ini? Kalau ini, kalau campur-campur, kampiun 12. Kalau yang ini satu-satu ini 10.000. Kalau es campur, es sendo, es rumput laut 12. Saudara, berburu takjil dengan menu kekinian bisa didapatkan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, seperti puding karamel, brownies mini almond, dan kue ketan hitam keju. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, berburu takjil dengan menu kekinian bisa didapatkan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Berbagai makanan dan kue-kue yang viral tersaji di kawasan ini, seperti puding karamel,
brownies mini almond, dan kue ketan hitam keju. Ada juga kue manis khas dari Turki yaitu baklava. Kue baklava ini disajikan dengan aneka varian seperti baklava kacang pistachio. Dan ini adalah mochi yang dijual di Kalibata, Jakarta Selatan dengan beragam rasa dan tentu bisa Anda beli untuk menemani waktu berbuka Anda. Sementara aneka minuman segar yang lagi viral juga dijual di Kalibata, Jakarta Selatan. Warga bisa membeli aneka cake viral berbagai rasa, seperti cheesecake dan coklat cake. Dan yang selalu ada saat jualan takjil tentu saja aneka gorengan dan lontong. Kawasan ini selalu ramai saat bulan Ramadan untuk berjualan takjil. Kalau di Bandung, Jawa Barat banyak pilihan lokasi berburu takjil. Salah satunya di Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Salah satu menu yang diburu warga adalah es ubi ungu. Selain itu di sini juga ada aneka kue basah, mochi aneka rasa. Dan tak ketinggalan gorengan dan minuman segar yang jadi daya tarik warga. Pasar takjil di Jalan Ratna Palembang, Sumatera Selatan ramai diserbu warga yang berburu menu berbuka puasa. Makanan khas masih jadi primadona warga. Salah satunya pempek lenggang dengan cita rasa asin gurih. Menjadikan kudapan berbahan dasar ikan ini banyak dibeli warga. Bagi warga Palembang, pempek lenggang menjadi kuliner pilihan untuk menu berbuka puasa. Pedagang lenggang yang ada di pasar takjil sudah buka sejak pukul 3 sore. Jika hari biasa pempek lenggang terjual 80 porsi, di bulan puasa penjualannya bisa meningkat 2 kali lipat. Harga per porsinya sekitar Rp10.000. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Jakarta Pusat, Anda bisa membeli takjil di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Visual ini adalah salah satunya. Salah satu dari beragam menu yang banyak disajikan di sana, kolak, dan juga tentu ada sejumlah varian menu lainnya seperti rujak, ada juga salad sayur, salad buah. Dan tentu ini menjadi hidangan yang akan menemani waktu berbuka puasa Anda nanti tentunya ya, masih beberapa menit ke depan. Tidak hanya dengan cash, tetapi juga bisa dengan metode pembayaran kris. Artinya tidak ada alasan bagi Anda, apalagi tidak membeli gorengan yang Anda lihat saat ini, begitu menggiurkan di detik-detik jelang berbuka puasa ataupun menit-menit jelang berbuka puasa. Ada juga sajian kue di sana, ada brownies, kemudian juga seperti ada pie ya, ada pie dan juga ada beberapa menu makanan lainnya yang tentu menarik untuk Anda beli. Dan ini sepertinya roti ya. Roti yang tentu bisa juga menjadi pengganti nasi jika Anda memiliki pilihan untuk memakan karbohidrat dengan menu lain selain nasi. Ini bisa dilihat juga ada tahu ya, yang tentu sangat menggiurkan di detik-detik ataupun menit-menit jelang waktu berbuka puasa. Dan informasi takjil tadi sekaligus menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih saudara. Sampai jumpa.